tidak tertangkapnya Harun Masiku di tanggal 8 Januari ada intervensi, ada insiden di PT IKA yang melibatkan kekuasaan. Ditanya gimana sih keadaan KPK sekarang? Ya nggak ada uniqueness lagi. Sampai ke pimpinan pun kita lihat bahwa pimpinan sudah ada yang jadi tersangka, kasus korupsi lagi. Adalah satu fakta bahwa munculnya kasus Harun Masiku hari ini itu setelah Pilpres, setelah adanya gonjang-ganjing politik. Kalau KPK sudah turun masuk ke gelanggang politik, maka kiamatlah pemberantasan korupsi kita. Jadi keinginan penuh dari pemerintah untuk membuat KPK menjadi hancur seperti ini. Dan kalau kita bisa melihat sekarang operasi tangkap tangan KPK pun semakin turun. Kenapa semakin turun? Maka kalau Pak Prabowo Subianto menonton podcast ini, kami mohon Halo teman-teman, kembali lagi di podcast For Your Politics, yang muda, yang berpolitik. Kali ini kita akan bincang-bincang agak-agak serius nih teman-teman, karena tamu kita ini berkaitan sama salah satu isu yang cukup ramai diperbincangkan tahun 2021 ya. Waktu itu kayak bahkan ada media luar yang juga menyoroti isu ini. Nah, clue-nya nih, ini kita akan ngebahas salah satu lembaga yang sedang mengadakan seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas juga. Nah, kalau teman-teman penasaran, kita langsung sambut aja. Bersama kita di sini sudah ada Mas Praswat dan juga Mas Lakso. Mereka ini dari IM57, teman-teman. Yang mana itu adalah kumpulan teman-teman yang apa kita menyebutnya, dalam tanda kutip disingkirkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan KPK gitu. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Kita akan bahas soal itu juga dan soal KPK yang sekarang juga. Nah, gimana nih kabarnya nih? Sehat-sehat nggak melihat berita-berita belakangan? ya baik-baik Terus aja. gitu. Baik-baik aja ya. Iya, Mbak. Kita ngebacanya IM57 ini udah bener IM57 atau IM57 atau IM57 Plus Institute atau apa sih? Sebenarnya IM57 itu namanya dari filosofisnya dari Indonesia Memanggil, karena Indonesia Memanggil itu trademarknya KPK untuk dalam konteks dalam program rekrutmen ya. Tapi waktu itu kita bingung ya kita bingung mau dikasih nama apa nih, organisasi kita teman-teman 57 yang disingkirkan terus tidur-tiduran di sofa di C1 tuh ya, apa ya lagi sambil ngelamun gitu, oh iya ya IM kan kita dulu di rekrutnya pakai program Indonesia Memanggil jadi IM. Terus jadi filosofisnya bahwa hari ini gitu ya, saat itu ya, at that time itu 30 September 2021 itu Indonesia memanggil kita gitu loh, kembali ke pangkuan masyarakat sipil itu untuk memperkuat masyarakat sipil, karena saat itu KPK quote and quote itu sudah tidak lagi membutuhkan kita, atau negara sudah tidak lagi membutuhkan kita. Ya sudahlah, kita dipanggil kembali gitu loh. Indonesia memanggil 57 orang. Nah, sebenarnya itu juga ada dasar filosofinya juga. Jadi kayak kalau di bahasa Inggrisnya kan jadi I am 57. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini adalah bagian dari yang perlawanan, ya, bagian dari bara api perlawanan itu, dan harapannya api perlawanan itu menyebar ke seluruh rakyat Indonesia, dan mereka semua adalah bagian dari kita yang saat itu disingkirkan oleh oligarki, oleh kekuatan politik, oleh itu kan puncak dari corruptors fight back ya Mbak ya. Jadi ya mudah-mudahan IM57 itu bisa
bisa terus ya berkesinambungan melanjutkan perlawanan anti korupsi apa dalam kondisi misalnya KPK bisa terabsorbs oleh mereka, oleh kekuatan oligarki, lalu kami akan menjadi terus melawan gitu ya Mbak, dan bisa termaterialkan di IM57. Itu mungkin Mas Lakso. Saya pikir penjelasannya sudah komprehensif ya Mbak. Cuma nambahin sedikit aja. Jadi apa yang membuat make it difference ya with other organizations? Itu IM57 itu sebetulnya Center of Excellence dari resource yang sangat luar biasa. Jadi di KPK itu Mbak Nela, sebetulnya investasi paling besar itu bukan dikeluarkan pada alat penyadapan dan alat-alat yang aneh-aneh, tetapi sebetulnya investasi yang dibesarkan pada manusia, sumber daya manusia. Itu kenapa kalau dilihat banyak penyidik KPK itu lulusan luar negeri, pernah dilatih FBI dan lain-lain. Nah, resource ini itu kan sebetulnya untuk bisa membangun sampai tahapan itu kan bukan menggunakan uang yang sedikit sebetulnya. Untuk sampai menjadi penyelidik yang tangguh. Nah, sayang sekali apabila resource ini ketika dipecat digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pekerjaan dan lain-lain. Nah, disinilah sebetulnya sumbangsih kita yang kita sudah dihentikan secara paksa oleh negara untuk berkontribusi melalui lembaga negara, kita dipindahkan menjadi resource ini untuk membantu melalui kolaborasi dengan masyarakat, elemen masyarakat sipil lainnya. Nah, sebetulnya itu filosofi. Jadi Center of Excellence yang mengumpulkan orang-orang sudah dibiayai negara untuk menjadi excellence, tapi tidak dipakai oleh negara. Berarti sayang ya, udah bener ya tadi kita menggunakan istilah dalam tanda kutip disingkirkan gitu ya. Pecat Mbak. Jadi kita tadi sebenarnya bisa IM juga yang mana merujuk pada Indonesia Manggil dan juga bisa IM juga sebetulnya. Dan tadi banyak hal ya, maksudnya kayak banyak tanda kutip yang kita gunakan nih, tanda kutip disingkirkan, tanda kutip tadi yang digunakan oleh Mas Prasmat sendiri. Nah, ketika kita membicarakan soal KPK nih secara umum sekarang nih Mas, dengan dinamikanya yang kayak cukup seru nih kayaknya ya, dalam tanda kutip lagi gitu ya, ada persoalan etik, ada saling lapor dewas dan juga pimpinan gitu ya. Sebenarnya kalian sendiri melihat apa ya, situasi KPK sekarang itu seperti apa sih sebagai ex KPK juga ya gitu. Siap. Jadi apa namanya, kita kan menjalankan perintah ketua ya sebagai sekjen Mbak. Jadi KPK sekarang sebetulnya apa sih yang membuat KPK itu berbeda kalau kita lihat sejarahnya ya dari dulu pertama kali didirikan. Kalau kita bicara kemampuan, Mbak jangan salah, penyidik-penyidik di kepolisian itu jagoan-jagoan. Kalau kita bicara penuntutan, penuntut di Kejaksaan Agung itu rajanya sudah menangani bukan hanya perkara korupsi, tapi perkara juga non korupsi. Sebetulnya yang membedakan KPK dengan lainnya adalah KPK itu didirikan dengan semangat untuk adanya independensi dalam proses penegakan hukum. Makanya di situ ada 3 pilar penting. Yang pertama, posisi KPK dalam ketatanegaraan sebagai state auxiliary agencies. Yang kedua, independensi pengelolaan manajemen kepegawaian. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai one rope enforcement system. Jadi mulai dari penyelidikan sampai penuntutan itu di satu atap. Perjalanan pasca revisi 2019, jadi saya selalu mengingatkan Mbak, proses penurunan KPK itu tidak hanya terjadi mulai dari saat pemecatan, tetapi skenario-nya itu dilakukan mulai dari revisi hukumnya sampai dengan ditaruh pemimpin-pemimpin yang mempunyai catatan integritas yang sangat tinggi. Nah, hasilnya ketika manajemen tidak lagi independen karena menjadi ASN, setelah itu posisi ketenagaraan berada di bawah presiden. Habis itu yang ketiga, one rope enforcement system menjadi tidak jelas dengan beberapa kali peradilan termasuk Ghazal terakhir. Apa yang membuat KPK menjadi istimewa? Karena kita bicara mengenai integritas kelembagaan, sebutin ya Pak, mulai dari tahap penyidikan sudah ada penyidik jadi tersangka.
karena menerima lebih dari 11 miliar rupiah dari penanganan kasus. Kita bicara proses penuntutan. Kemarin ada rame-rame soal pemeriksaan etik terkait dugaan ada jaksa yang dianggap menerima. Nah, itu perlu dibuktikan tentunya. Kita bicara mengenai pasca penuntutan, dalam proses itu ya, pengelolaan rumah tahanan. Kita sudah melihat ada korupsi jamaah dalam di sana. Sampai ke pimpinan pun kita lihat bahwa pimpinan sudah ada yang jadi tersangka, kasus korupsi lagi. Dan dalam level yang lebih kecil yaitu administrasi, kita lihat ada penggelapan oleh admin sampai 500 juta rupiah, level admin loh. Nah, jadi saya pikir sekarang KPK tidak menjadi unik lagi ya, ketika kita komparasikan dengan keadaan sebelum KPK dibentuk. Nah, itulah yang menurut saya kalau ditanya gimana sih keadaan KPK sekarang, ya nggak ada uniqueness lagi. Uniqueness? Tadi kan sempat menyebut turning point juga ya, maksudnya sebenarnya nggak cuman sejak pemberhentian waktu itu ya 2021, tapi juga sejak ada revisi UU gitu. Nah, sebenarnya keadaan yang sekarang ini apakah sesuatu yang sudah diprediksi karena revisi UU tersebut gitu, ataukah sebenarnya kayak ya ini sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu? Bukan diprediksi dan bukan sesuatu yang nggak dihindari, Mbak. Itu sama. Kalau jadi gini, Mbak, aku tuh selalu suka nggunain analogi yang sederhana. Tidak mungkin kita menanam biji cabai yang tumbuh anggur misalnya gitu. Jadi ini kita bukan koar ya, bahkan kita lakukan aksi massa terbesar pasca reformasi 98 adalah aksi massa reformasi di korupsi 2019. Itu aksi massa terbesar, Mbak, di Indonesia. Jadi itu hampir 25 tahun tuh kita nggak pernah ada aksi massa terbesar yang melibatkan seluruh elemen mahasiswa se-Indonesia pasca 98, kecuali reformasi di korupsi 2019 yang hampir membuat Senayan jatuh waktu itu ya. Aku ikut tuh. Udah. Mbak ikut di Jogja. Mbak juga ikut, kita semua ikut. Nah, jadi saat itu kan sebenarnya publik itu sudah aware, sudah menghabiskan jeritannya gitu ya, Mbak ya. Sampai bila perlu bisa tembus lah gendang telinganya presiden saat itu ataupun ketua DPR saat itu, bahwa jangan dibunuh KPK. Karena kalau KPK dibunuh, maka akan terjadilah hari ini. Itu loh, Mbak. Korupsi merajalela, KPK hancur, ketua KPK jadi tersangka pemerasan, penyidik tersangka, pimpinan melanggar kode etik. Sampai ada 90 orang yang terlibat di rutan itu yang seperti dijelaskan Mas Lakso. Jadi kerusakan total itu sudah 5 tahun yang lalu diberikan warning. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, kan gitu. Kalau KPK nggak independen, kalau KPK diisi oleh pimpinan yang tidak berintegritas, saat itu di masa pendaftaran pimpinan kebetulan, Mas Lakso. Jadi waktu itu Firly Bahurin daftar dan lain-lain, dan kita tahu persis bahwa ini bakal hancur nih KPK kalau begini. Dan sampai kalau Mbak ingat sempat kita tutup gedung KPK pakai kain hitam, lalu kita buat acara pemakaman KPK, Mbak, di aula gedung Merah Putih, dipimpin sama Mbak Asfinawati waktu itu ya. Kita buatin acara pemakaman karena kita tahu ini pasti mematikan KPK dan pasti akan kejadian seperti hari ini. Dan benar, jadi hari ini itu sudah bukan diprediksi lagi, itu bahkan ada korban nyawa ya, Mbak. Pahlawan reformasi di korupsi itu ada 5 orang yang waktu itu wafat dan kemudian kita abadikan ya, menjadi penerima
IM57 Award yang pertama tahun 2022 September. Kita buat acara Disnatalis yang pertama, sekalian IM57 Award, dan kita abadikan nama-nama 5 pahlawan reformasi di korupsi yang gugur. Salah satu namanya juga Randi Yusuf, sampai sekarang masih jadi. Dulu kita abadikan di KPK tuh. Jadi kalau Mbak ke C1 ke gedung ACLC itu ada namanya Auditorium Randi Yusuf, almarhum Randi dan almarhum Yusuf. Oke. Situ. Nah, ya ini memang hari ini tuh bukan sesuatu yang istimewa Mbak, karena memang ini adalah pilihan logis ya yang diambil oleh rezim kita, diambil oleh Presiden Jokowi, dan diafirmasi, disetujui olehnya gitu loh, bahwa memang konsekuensi ini sudah disampaikan dan dia ambil jadi keinginan penuh dari pemerintah untuk membuat KPK menjadi hancur seperti ini, gitu Mbak. Dan masalah-masalah tadi ya, maksudnya kayak masalah Firly Bahuri juga, kemudian siapa namanya tadi, laporan dari Nurul Gufron versus Dewan Pengawas begitu ya. Aku pikir juga akhirnya tercermin juga nih kelemahan KPK ini ke apa ya, kayak survei belakangan juga ya, yang Litbang Kompas juga citra paling citra baik yang paling rendah gitu ya, dan citra buruk yang paling tinggi adalah KPK gitu. Dan maksudnya persoalan TWK dan persoalan pelemahan KPK aku pikir juga sampai jadi studi, sampai jadi skripsi juga, yaitu kayak wacana. Pernah lihat juga ada yang menganalisis wacana pembicaraan soal TWK di Twitter kayak gitu. Bahkan sampai kayak gitu juga. Nah, sebenarnya menurut Mas Praswat dan Mas Lakso nih, gimana yang terjadi ini tuh berdampak terhadap kinerja penyidik KPK itu sendiri? Mas Lakso. Aduh, pertanyaannya berarti yang berdampak apa? Pertanyaan-pertanyaan FCPA UKDA memang harus dijawab sama Mas Lakso. Jadi kalau ditanya apakah berdampak atau tidak, Mbak, itu kan alat ukurnya kan ada macam-macam, Mbak. Sekarang kita pakai alat ukur ini aja deh, kualitas kasus yang ditangani. Nah, kalau kita bicara mengenai kualitas kasus yang ditangani zaman dulu, sebelum revisi Undang-Undang KPK, sebelum adanya TWK, menangani pada tingkatan menteri, pada tingkatan gubernur, pada tingkatan lain-lain, itu merupakan suatu hal yang biasa terjadi di KPK. Tapi kalau kita bisa lihat sekarang, KPK baru menangani pada level menteri itu 2 kali, Mbak. Pertama pada saat teman-teman belum di TWK, ini salah satu penyidiknya nih, Bang Praswat, kasus Menteri Sosial, dan waktu itu ada KKP ya. Dan itu benar-benar belum keluar. Kedua, pada saat Pilpres. Jadi kita bisa melihat bahwa memang dampaknya itu bisa dilihat dari output yang dikeluarkan KPK. Dan kalau kita bisa melihat sekarang, operasi tangkap tangan KPK pun semakin turun. Kenapa semakin turun? Karena bahkan pada level pimpinan pun tidak memahami kenapa filosofisnya ada operasi tangkap tangan. Alex menganggap, contohnya hiburan. Hanya hiburan. Bagaimana ini bisa ada pimpinan KPK yang menjabat di periode kedua mengatakan operasi tangkap tangan adalah hiburan. Dari sisi due process of law, itu jelas menyalahi. Kenapa? Karena seorang penegak hukum menganggap nasib orang lain itu adalah hiburan. Ini kita bicara mengenai haknya si tersangka loh ya. Apalagi kita bicara mengenai ekspektasi yang dia inginkan publik. Sebetulnya kan OTT itu memiliki deterrence effect yang sangat luas ya, Mbak. Orang jadi nggak tahu malam ini saya bisa ditangkap atau enggak kalau ngasih dan lain-lain. Kalau kita bicara case building, ya kan itu proses penyelidikannya dilakukan secara terbuka, itu lebih terbuka. Tapi kalau OTT, Mbak, orang bawa duit, semua pada takut. Nah, itulah kalau kita bisa melihat filosofis yang standar itu aja pimpinan KPK tidak memahami. Ya wajar sih, Pak, kalau kita lihat kan Pak Alex juga kan dulu daftar pimpinan aja gagal, daftar pegawai aja gagal ya, Pak, pimpinan baru kepilih. Jadi saya bicara fakta aja. Jadi kalau saya lihat sih ya memang pasti berdampak secara signifikan. Nggak usah lah bicara mengenai kondisi di internal penyidikan ya, tetapi dari output yang keluar saja udah menunjukkan bagaimana kinerja KPK saat ini.
Iya secara cuma ini kayak mau menambahkan gitu ya Enggak. sebenarnya. saya saya tuh sangat bersyukur sekali mendapatkan seorang sekjen secerdas Mas Laksa. Karena ini sebenarnya Sudah bisa menyuarakan. the man behind the gun-nya I'm Nggak ada, 57 Pak. Institute, Mbak. Nggak, maksudnya kalau yang nggak terlalu susah saya baksonya apa yang usah dia tanya. Jadi apa yang udah ini dilempar gitu ya, yang jawab ya. Ini kita mungkin bisa geser soal bagaimana kemudian KPK ini juga dianggap apa ya, alat politik kekuasaan gitu. Termasuk mungkin sejak Pilpres gitu ya, dan mungkin kayak jauh-jauh hari gitu sebelumnya. Nah, kita mungkin bisa masuk ke persoalan Harun Masiku gitu. Nah, sebetulnya kenapa sih kayak sulit sekali gitu menangkap buronan ini? Udah 4 tahun lebih ya gitu. 4,5 tahun. 4,5 tahun gitu ya, dan apa namanya, teman-teman juga udah bicara banyak kayaknya di media ya bahwa ini udah ada yang mendanai nih, karena nggak mungkin dia pindah-pindah tanpa ada uang gitu ya, gitu kan, nggak mungkin transaksi ATM dan bla 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 gitu. Nah, ini yang sulit pasti kesini, Mbak. Jadi saya akan mulai dari soal intervensi politik, Mbak. Kasus Harun Masiku ini kan dari hari pertama itu memang sudah sangat sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa perjalanan kasus ini higienis dan tidak ada intervensi. Tidak tertangkapnya Harun Masiku di tanggal 8 Januari itu ada intervensi. Ada insiden di PT IKA yang melibatkan kekuasaan yang mengintervensi berjalannya proses penangkapan Harun Masiku. Itu adalah fakta. Jadi tidak tertangkapnya Harun Masiku karena adanya intervensi. Itu fakta. Kenapa hari ini kemudian kasus Harun Masiku kemudian muncul kembali? Ini juga adalah satu fakta bahwa munculnya kasus Harun Masiku hari ini itu setelah Pilpres. Setelah adanya gonjang-ganjing politik, ada partai koalisi menjadi oposisi, ada oposisi menjadi koalisi dan lain-lain. Ini adalah fakta. Jadi ini sebenarnya yang kita khawatirkan ya. Kami sangat mendukung sekali bila perlu kita lagi ngobrol ini Harun Masiku harus ditangkap gitu loh. Tapi kan yang gitu ya? membuat kita risau adalah ada satu kasus yang dibuat timbul tenggelam karena intervensi. Saat dia tenggelam menjadi mati suri selama 4,5 tahun, itu dikarenakan intervensi oleh anasir-anasir lain selain hukum. Saat hari ini dia timbul, itu juga dikarenakan intervensi. Jadi ada faktor di luar yuridis, di luar hukum yang bisa memutuskan berjalan atau tidak berjalannya satu kasus di KPK. Ini yang menjadi concern kita semua, Mbak. Dan kalau KPK sudah turun masuk ke gelanggang politik, maka kiamatlah pemberantasan korupsi kita, karena dia akan menjadi alat kekuasaan. Begitu juga kekuasaan tidak boleh turun ke gelanggang penegakan hukum. Karena kalau kekuasaan turun ke gelanggang penegakan hukum, maka akan ada insiden-insiden di PT IKA yang terulang. Gitu loh. Ketika kekuasaan turun ke gelanggang penegakan hukum. Kalau penegak hukum turun ke gelanggang kekuasaan, maka akan ada lagi kasus-kasus timbul tenggelam seperti Harun Masiku, saling kode-mengkode, ancam-mengancam, yang faktor penentunya itu adalah malah justru anasir non-hukum. Ini yang kemudian membuat kita sangat-sangat concern ya Mbak ya. Kita nggak peduli siapapun yang terlibat melakukan, misalnya membantu pelarian Harun Masiku, itu harus ditetapkan tersangka.
Tapi bukan, jangan dikasih kode itu loh. Itu maksudnya ke ada yang ada permohonan cekal lah, ada inilah, ada, tapi kita nggak cekal karena kooperatif. Itu kan sebuah hal yang Harun Masiku sudah diketahui lokasinya 7 hari lagi. Artinya kan kode loh. Kok gimana? Ada penegak hukum yang mengumumkan ke halayak ramai sesaat sebelum menangkap si buronan. Kan nggak logis. Justru seharus sekedap-kedapnya. Karena dia buronan, dia tidak boleh tahu bahwa kita sudah mencium lokasinya. Itu loh. Buronan ini, Mbak, secara natur, secara sifatnya, dia kan butuh uang tunai yang banyak. Pertama, dia nggak bisa mengakses lembaga ATM. keuangan, nggak bisa ke ATM, nggak bisa ke bank, nggak bisa ngambil rekening, nggak bisa buka rekening, nggak bisa ditransfer juga. Karena once dia ke ATM, dia akan tercapture oleh CCTV. Once dia ke teller bank, dia akan tercapture oleh CCTV, saksi, ada satpam, ada segala macam. Nah, sementara Harun Masiku ini nggak hanya pelarian di dalam negeri, lintas negara. Artinya semakin banyak lagi uang tunai yang dia butuhkan. Gitu loh. Dan Di gak satu mungkin dia sisi, tinggal di jalanan gitu ya. Iya, di satu sisi sebegitu besarnya kebutuhan dia akan uang tunai, namun di satu sisi dia tidak boleh bekerja, tidak bisa bekerja. Karena sekali dia bekerja ya atasannya tahu, gue memperkerjakan seorang buronan gitu loh. Maka kesimpulannya akan sangat mustahil seorang buronan lintas negara tidak didukung oleh fiskal yang sebegitu Banyak. resource fiskal yang sangat sangat besar gitu. Jadi pasti ini ada yang membantu dan pasti ada yang membiayai. Tinggal KPK ya sudah, tetapkan aja tersangka kan gitu kan. Potong logistiknya. Once dia terpotong logistiknya, mati resource-nya, dan sumber daya kehidupannya mati, pasti akan ketangkep. Karena dia tidak ada pendapatan juga Iya, gitu nggak ya. mungkin kan. Kalau Mbak dulu pernah ingat mungkin ya Mas Lakso, dulu benteng Batavia itu pernah dikepung sama Sultan Agung. Dipotong jalur airnya sampai kena disentri ya, wabah parah waktu itu. Begitu juga dipotong jalur perdagangannya, stok beras di stop. Hampir jatuh Batavia dulu, hampir kalah Belanda. Sayangnya Dan jenderalnya meninggal kan. jenderalnya punah. Dan sayangnya kan ada ada pengkhianatan dan lumbung padinya di daerah utara tuh, pesisir pantai utara itu dibakar sama Belanda. Maka Panglima Baurekso dan tentaranya waktu itu jatuh, drop karena putus bahan makanan. Jadi memang nggak mungkin kalau kita mau menangkap Harun Masiku sesederhana itu menurut saya. Potong jalur logistiknya, pasti ketangkap. Kalau tidak ada intervensi politik nih, kira-kira seberapa lama tuh Wah. bakal bisa ketangkap nih? Ya hitungan hari lah mungkin ya. Iya, Tapi saya nggak mau kayak Nurul Gufron nyebutin 7 hari. Karena bukan Nurul Gufron, kayak Alex ya. Pak Alex ya. Saya nggak mau nyebutin angka di hari, tapi saya yakin bahwa teman-teman KPK sangat profesional di level penyidik, penyelidik, operasi surveillance, tim intelijen. Saya tahu persis. Mereka sangat profesional dan sangat jago-jago sekali. Dididik di MI5 ya, di Badan Intelijen Inggris, Badan Intelijen Amerika. Kita jago-jago semua tuh. The best of the best. Meski internal PDIP kayaknya belakangan ngomong dimunculkan kasus itu untuk menyerang pihak-pihak tertentu gitu ya. Kita mungkin nggak bisa lama-lama di persoalan itu ya. Kita mungkin sekarang ngomongin soal bagaimana KPK ini sekarang kan juga sedang proses mencari pimpinan baru dan dewan pengawas baru gitu ya. Kan ada sejumlah kritik gitu ya bermunculan terhadap panitia seleksi gitu. Karena didominasi oleh dari pemerintah gitu. Kira-kira bagaimana teman-teman melihat panitia seleksi gitu saat ini, komposisinya? Ini yang nyusun gugatan di Mahkamah Konstitusi yang harus menjawabnya nih. So,
Mas Lakso ketua tim penyusun Harus gugatan ada pemerintah ininya ya. Silakan Mas. KPK soalnya. Jadi apa namanya? Kalau kita melihat ya, Mbak ya, sebetulnya kan persoalan di KPK ini dari awal. Tadi kan udah dijelaskan sama apa namanya Mas Praswat juga ya. Bukan hanya persoalan etik pimpinan ya. Etik pimpinan, terpidana pimpinan macam itu sudah banyak. Ditambah lagi sekarang kepercayaan publik menurun. Jadi sebetulnya kalau ingin ada iktikat untuk memperbaiki KPK, itu upaya biasa-biasa saja tidak cukup. Itu satu. Kedua, sebetulnya kalau kita bicara mengenai pemilihan pimpinan, kurang data apa lagi sih Mbak Nela yang diberikan untuk pansel pada saat Firly Bahuri dan kawan-kawan terpilih. Saya sama Mas Praswat waktu itu sampai ke istana untuk memberikan dan menceritakan soal kandidat-kandidat yang bermasalah. Pada saat itu KPK secara terpisah, secara institusi memberikan data juga kepada pansel. Mana calon-calon yang memiliki track record buruk, mana yang memiliki catatan etik dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Firly Bahuri tetap dipilih. Padahal beberapa bulan sebelumnya dia dipetisi untuk bisa keluar dari KPK karena waktu itu penyelidik dan penyidik merasa ada yang menahan kasus pada saat menjadi deputi penindakan. Artinya kalau kita bicara satu, perlu ada upaya yang luar biasa bukan biasa. Yang kedua, informasi itu pasti datang dan pasti komprehensif. Ini kan soal political will akhirnya. Political will soal keberanian pansel untuk menyajikan calon-calon yang berintegritas dan bukan hanya menjadi legitimasi dari pilihan Pak Jokowi saja. Nah, kalau melihat dari komposisi dengan mayoritas pemerintah, walaupun di sana ada kepala PPATK ya, dengan segala hormat saya kepada Pak Ivan ya, kalau data dan informasi udah lengkap kok pansel itu. Yang dibutuhkan bukan data dan informasi, tetapi keberanian untuk bilang Pak Jokowi ini calon bermasalah, jangan pilih ini. Bukan malah memberikan cap, oke Pak, calon-calon Bapak kita cap menjadi calon yang dipilih oleh pansel. Jadi kalau saya sih sejak awal sudah pesimis saja Mbak dengan komposisi pansel yang ada dan saya tidak berharap apapun dan kita perlu menyiapkan upaya-upaya untuk bisa nantinya mengawal pimpinan yang terpilih karena saya yakin pimpinan terpilih pasti tidak baik-baik saja. Jangankan untuk biasa ya. Jangan untuk luar biasa saja saya nggak merasa bahwa itu akan terpilih dari komposisi yang sekarang. Dan jangan lupa loh Mbak Nela, pimpinan sekarang itu dipilih oleh presiden di masa akhir jabatannya. Betul. Semua tahu bahwa ketika masa akhir jabatan pasti dia ingin mengamankan semuanya. Apa yang sudah terjadi di 10 tahun Mbak masa kepemimpinan. Nah bisa Mbak bayangkan komposisi yang pimpinan yang akan terpilih seperti apa untuk mengamankan, berpotensi untuk mengamankan kepentingan-kepentingan. Dalam hal lain selain KPK aja udah mulai terlihat ya banyak yang terjadi gitu ya di akhir-akhir ini detik-detik terakhir gitu. Kan ini kemarin kayaknya kalau kemarin ya kayaknya yang udah masuk nih nama-nama untuk Capim dan juga calon dewas itu kan udah ada 8 ya, 4 pimpinan dan 4 dewas gitu. Nah kira-kira sebenarnya kalau menurut teman-teman nih kriteria pimpinan yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk nggak terjebak lagi dalam kasus-kasus etik dan juga bahkan suap gitu ya. Mas Lakso lagi nih, memang porsi beliau. Ini Dia yang dari generasi awal. Jadi gini Mbak, kalau saya kan masuk di KPK itu pertengahan periode ya dari umur KPK. Nah kalau Mas Praswati kan dari awal bahkan KPK didirikan, jadi udah merasakan tuh rasa beda-beda pimpinan yang lebih cocok. Nah bisa tuh Mas. Nanti biar fair mungkin menambahkan nih Mas. Saya jadi tidak, sebenarnya gini Mbak, karena saya itu sudah saya mengalami seluruh periode pimpinan Mbak. Seluruh periode pimpinan itu saya alami dan
memang eh, setiap era itu pasti ada upaya intervensi, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Setiap era itu pasti ada. Jadi nggak ada juga pimpinan KPK yang tidak pernah mengalami diintervensi. Tapi mungkin yang paling imun itu adalah pimpinan-pimpinan yang memang imun diintervensi ya Mbak ya. Yang paling sedikit resikonya untuk dilakukan intervensi oleh kekuasaan atau oleh politik atau oleh lembaga eksekutif lainnya, itu adalah pimpinan-pimpinan yang tidak berasal dari lembaga negara atau lembaga penegak hukum lain. Tuh. Jadi harapan kita memang periode yang akan datang ini, periode yang akan dipilih 2024 ini, itu adalah pimpinan-pimpinan KPK yang tidak berasal dari petugas-petugas dari penegak hukum, lembaga negara penegak hukum dari lembaga penegak hukum lainnya gitu. Karena ini jadi permasalahan laten sebenarnya di KPK Mbak, ketika ada masuk pimpinan atau masuk struktural atau fungsional yang dari lembaga penegak hukum lain, itu sebenarnya mau ke arah mana loyalitas itu ditegakkan. Karena kan statusnya dua, pegawainya kan dua. Satu masih bekerja di penegak hukum, status penggajian, status kepegawaian masih di lembaga penegak hukum lain gitu kan. Terutama karir ya, masih di lembaga penegak hukum, tapi sehari-hari bekerja di KPK. Jadi tidak mungkin bisa objektif ataupun tidak mungkin bisa bermatahari satu ya istilah kita kalau dulu di KPK. Loyalitas itu nggak mungkin bisa monoloyalitas kalau status kepegawaiannya aja double gitu loh. Jadi apalagi di level pimpinan, Mbak. Yang di eselon ini sangat gitu ya. Sangat berbahaya sekali kalau misalnya kita teruskan sistem yang seperti ini, dan which is itu terbukti gagal. Apalagi pada saat, kalau kita boleh ingat Mas Lakso, pada saat Firly Bahuri masuk itu dia masih statusnya jenderal aktif dan tidak berhenti dari status jenderalnya. Jadi pimpinan KPK saat itu adalah anggota Polri aktif, saya akan pengen show off ya gitu loh. Dan masih memasang bintang 3 di kerahnya gitu ya. Jadi kita juga sampai bingung waktu itu, ini sebenarnya kita sedang berhadapan dengan seorang jenderal polisi aktif atau kita sedang berhadapan dengan ketua KPK. Ini yang sangat menurut kami concern kita yang paling utama ya. Tidak boleh ada perwira aktif masuk jadi pimpinan KPK lalu double status kepegawaiannya, terus juga akan double karena kan dia memiliki garis komando yang masing-masing gitu loh Mbak. Jadi monoloyalitas itu harga mati sih. Tapi dengan tadi pernyataan Mas Lakso kayaknya agak-agak mengkhawatirkan ya. Tadi percaya bahwa luar biasa aja kayaknya nggak akan gitu ya, apalagi yang biasa. Jadi agak suram gitu ya. Nah, aku pikir itu mungkin bisa relate juga sama apa yang kemudian dilakukan teman-teman sekarang ya, teman-teman ex pegawai KPK gitu kan sedang mengajukan ini judicial review gitu untuk UU KPK terkait batas usia KPK batas usia yang dikembalikan ke 40 tahun gitu. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman sebenarnya apa sih alasannya gitu untuk yang melatar belakangi hal itu? Mas Lakso itu kayaknya empuk itu kalau di istilahnya kalau umpan lambung itu udah di depan gawang tuh enak banget tuh Mas. Yang agak-agak miring, pojok-pojok gitu itu susah. Ini sebenarnya udah tinggal keluar aja ya. Iya, tinggal ting gitu. Jadi sebetulnya ada dua Mbak Nela, ada dua hal ya yang melatar belakangi itu. Yang pertama kita bicara hal yang sifatnya membosankan.
bicara mengenai legalitas hukum, formalitas. Jadi kenapa kita tulis di situ 40 tahun ya, dan pengalaman sebagai pegawai KPK selama minimum 1 periode pimpinan KPK. Karena memang secara filosofis Nurul Gufron pun bisa mengajukan itu. Jadi kenapa kalau sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang lain, maka perlu dipertanyakan ada ketidakkonsistenan dengan putusan-putusan sebelumnya. Jadi itu yang pertama. Karena kalau kita bicara mengenai pengalaman kerja, itu ada syarat lain Mbak yang tidak diubah sebetulnya, yaitu telah pengalaman secara kapasitas ya, telah berbelas tahun gitu ya, bergerak di bidang anti korupsi, penegakan hukum dan lain-lain. Jadi yang pertama ya sebetulnya kenapa 40 tahun dan kenapa pernah menjadi pegawai KPK, karena itu senada dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Yang kedua, hal yang lebih mengkhawatirkan ini sebetulnya apa yang kita ajukan di judicial review adalah satu bentuk sikap. Sikap atas apa? Sikap atas kegagalan revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK mensyaratkan 50 tahun. Nyatanya hasil produknya 5 pimpinan yang hampir semuanya bermasalah dan 1 menjadi tersangka KPK. Nggak pernah loh Mbak ada sejarahnya pimpinan KPK aktif menjadi tersangka kasus korupsi yang itu bukan kriminalisasi ya. Dan memang itu memang terjadi gitu dan dibuktikan kemarin di sidang SCL memang ada penerimaan. Jadi ini adalah suatu bentuk sikap. Ya kalau kalian sudah merevisi yang katanya untuk memperbaiki KPK tidak bisa menemukan pimpinan terbaik, why not kita kembalikan lagi ke semangat yang awal untuk bisa memilih pimpinan KPK yang berumur 40 tahun dan memiliki pengalaman dalam bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Aliran dana yang disebut hanya persahabatan itu ya? Iya, aliran dana yang katanya disebut. Punya uang persahabatnya 1,3 miliar deh. Semua pengen jadi sahabatnya SCL. Kayaknya kita salah circle ini ya. Tapi bakal ada GR lain gak sih untuk pasal-pasal lain gitu? Kalau sampai saat ini sih Mbak, sebetulnya tadi ya yang kita nyatakan tadi adalah sikap. Dan yang kedua memang keseriusan kita ini Mbak. Kalau misalnya itu Mahkamah Konstitusi mau mengabulkan secara waktu cepat, udah siap daftar semua. Ya, jadi Novel Baswedan, Pras Nugraha dan 12 orang lainnya itu siap untuk mendaftar sebagai pimpinan KPK. Kenapa? Karena tanggung jawab ini harus diambil. Kita tidak bisa hanya bicara, wah ini pimpinan KPK tidak benar. Nanti kan suatu saat anak cucu kita bertanya, kenapa Bapak dulu nggak daftar? Saya Iya. bilang, Keluar kita udah doang daftar, gitu. tapi Hakim Mahkamah Konstitusinya memang belum memulai sidang itu. Harusnya kan Mahkamah Konstitusi berpikir bahwa ini sama urgentnya dengan soal pencalonan presiden yang di bawah 40 tahun atau wakil presiden. Kan itu kan diproses dalam waktu yang singkat ya Mbak ya. Jadi sebetulnya harusnya Mahkamah Konstitusi berpikir ini bisa juga pimpinan ya. KPK sama lah urgentnya seperti presiden. Harusnya begitu ya. Harusnya gitu. Ya. Selain soal GR nih, sebenarnya kan baru-baru ini juga santer ya soal Bambang Pacul yang menyebut terbuka untuk revisi kembali gitu KPK. Karena udah 5 tahun dia bilang gitu kan. Nah, sebenarnya gimana teman-teman melihat peluang itu? Apakah ada revisi kembali dan apakah itu menuju lebih baik atau justru sebaliknya atau gimana? Pendapat saya sama lah Mbak. Jadi menurut saya kalau mau direvisi ya revisi aja. Sama kayak misalnya KPK mau nangkep Harun Masiku, ya tangkep aja. Gitu loh. Atau KPK mau menetapkan tersangka lain, ya tetapkan. Atau mau mencekal, tetapkan. Cekal aja gitu. Nah begitu juga di satu sisi misalnya ada Pak Bambang Pacul mau mengatakan bahwa kita akan merevisi. Ya revisi. Jangan akan, hampir. Tadilah ya kode-kode seperti terus gitu kan. tadi. Ya iya. Tapi ya di satu sisi kan kita bisa ngomong bahwa iya kalau kode mengkode biasanya memang orang politik gitu ya. Karena kan di dalam politik itu adalah mungkin seni ya kali ya. Karena saya juga gak pernah belajar politik nih Mbak. Saya kan memang Terus gitu. memang benar-benar
Saya nggak paham tuh kode-kode. Tapi yang jelas kan harga mati bahwa KPK nggak boleh main kode-kodean. Gitu loh. Jadi kalau dia mau melakukan penangkapan ya dia akan tangkap. Nggak di kode kita malam ini akan melakukan penangkapan. Kan nggak begitu gitu loh. Kita nggak butuh informasi semacam itu ya. Iya, kita besok akan melakukan pencekalan kan nggak. Semua orang kabur malam ini gitu loh. Kalau ya karena dia tahu, udah besok gue mau dicekal nih. Pesen tiket semua ke Singapura, gitu loh Mbak. Tapi kira-kira kalau peluang itu ada, apa sih yang harus direvisi gitu? Aturan-aturan apa aja tuh? Mungkin beberapa yang perlu di-highlight. Saya jadi sedih kalau ngomong ini karena lima nyawa sudah hilang terkait dengan perjuangan untuk mempertahankan undang-undang KPK agar tidak dirusak ya Mbak. Dan tidak hanya nyawa Mbak, beberapa bahkan cacat tetap, ada yang geger otak, ada teman-teman mahasiswa yang sampai sekarang justru nggak pernah pulih-pulih karena traumatik dengan kekerasan waktu itu yang dialami oleh mereka pada saat melakukan aksi reformasi di korupsi 2019. Mungkin kalau secara pointing Mas Lakso lah yang paling Udah ada intronya masa dilempar gitu ya Mas ya? Saya agak baper nih kalau ngomongin soal aksi reformasi di korupsi Mbak, karena memang hadir ya saat itu kita semua ya Mas Lakso dan teman-teman IMV 57 malah waktu itu betul-betul hadir secara fisik lahir batin di depan gedung Senayan gitu, bisa betul-betul kami perjuangkan dan suarakan gitu Mbak. Lanjut Mas Lakso. Ya, kalau saya sih bicara package Mbak. Jadi ini nggak bisa dilihat 2019 itu hanya revisi undang-undang. Tapi 2019 adalah paket lengkap gitu ya. Kalau beli itu ya nggak bisa beli a la carte gitu. Jadi harus beli itu package. Di situ ada revisi undang-undang KPK, ada pemilihan pimpinan bermasalah Bang. Habis itu ada pemecatan pegawai. Ya. Di balik 3 itu aja. Pertama, pegawai yang dipecat dikembalikan untuk menunjukkan bahwa ada komitmen negara bahwa mengakui bahwa apa yang dilakukan dahulu salah. Yang kedua, kita bicara mengenai pimpinan, kasih pimpinan yang benar. Yang ketiga, kalau teknis soal revisi itu kembalikan ke kepegawaian yang independen dan kembalikan KPK bukan di bawah langsung dari kekuasaan eksekutif. 3 itu. Jadi harus package, nggak bisa a la carte. Kalau a la carte nanti yang terjadi itu kita akan sesat pikir dan sesat logika. Nah, saya berani ngomong ini karena di Tirto, Mbak. Tirto kan selalu mengutamakan logika. Cek fakta. Data gitu ya. Data. Ini nggak bisa, harus dilihat package. Apakah artinya juga kita sebaiknya kembali ke aturan lama gitu? Package Mbak, kalau balik ke aturan lama tapi masih dikasih pimpinan bermasalah, Sama aja. Sama aja. Kembali ke aturan lama, pegawainya masih harus tunduk sama aturan di ASN, BKN, Sama aja bisa ngurus ngapa-ngapain ya. karir, ngurus naik pangkat segala macam harus ke BKN, ke Menpan, sama aja. Dan jangan lupa loh Mbak, mulai dari tahap rekrutmen itu, kalau Mbak wawancara lah besok kapan-kapan diundang coba Kepala Biro SDM-nya KPK namanya Chandra, dia udah lama di SDM-nya KPK, yang ikut dipecat juga, itu bisa cerita Mbak bahwa sejak awal KPK itu proses rekrut sangat berbeda dengan PNS, baik dari sisi indikator. Makanya Mbak kalau ngeliat kan beringas-beringas kayak samping saya. Karena memang yang dicari adalah orang yang dia itu bisa berkata tidak ketika pimpinan melakukan kesalahan atau korupsi. Tapi kalau nyari kriterianya adalah ASN yang baik dan benar sesuai dengan impian mbah-mbah zaman dulu ya. Asian values. Human right gitu. Human right. Ya sejak rekrutmen ya di BKN sana Mbak. Nah hasilnya ya kayak gimana ya PNS pada umumnya gitu. Bukan saya bicara ini ya, ASN sekarang banyak yang betul, bahkan ada koalisi ASN berintegritas. Tapi KPK itu membutuhkan pegawai yang extraordinary. Kenapa? Karena dia menyikat korupsi yang ada di institusi lain. Jadi dari sisi sifatnya dan lain-lainnya itu sudah berbeda. Mulai dari kita bicara baru tahap rekrutmen sampai pada tahap manajemen, Pak. Kalau dulu misalnya
pada saat penanganan iktp si Bang Praswat ini takut, nggak mungkin dia bisa ganas ketika meriksa misalnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara misalnya, atau menteri yang terkait dengan urusan kepegawaian atau kepalalan dan lain-lain. Nggak akan ada ceritanya itu Mbak, karena dia akan berpikir, wah besok nasib saya ditentukan saya harus kelan nih ngurus kenaikan pangkat dan lain-lain. Jadi itu Mbak, implikasinya sangat luar biasa. Itu baru bicara satu pasal ya di dalam Undang-Undang KPK yang direvisi. Yang mana harus tadi ya, package tadi ya. Ya, jadi harus package. Dan cuma di KPK Mbak itu yang jadi ada aturan khusus bagi kami, wajib menentang perintah pimpinan. Oke. Yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kode etik, bertentangan dengan jadi kita itu wajib, justru kalau kita mengikuti perintah. Ini kan organisasi yang dulu waktu pertama kali saya direkrut tuh, ini aneh nih, ini malah wajib melawan gitu loh. Jadi perlawanan itu jadi suatu hal yang wajib di KPK. Memang didesain, memang organisasi melawan gitu loh. Jadi kan nggak ada, mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak tahu organisasi lain Mbak, karena saya awal fresh graduate saya langsung masuk di KPK. Jadi, tapi ini unik gitu loh, KPK ini pegawainya diwajibkan untuk melawan pimpinannya. Bayangin coba, kok ada organisasi yang kewajibannya melawan? Nah ini hasilnya, itulah hasilnya kayak kata Mas Lakso, orang-orangnya juga yang seperti itu gitu loh Mbak. Melawan kesewenang-wenangan tadi lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin harapan gitu ya, kalau misalnya ngomongin harapan pemberantasan korupsi. Biasanya kalau udah harapan ini udah mau selesai nih. Udah selesai. Kalau sudah mulai harapan itu sudah, artinya kita sudah di fase finish ini, udah fase closing ini. Terus itu dilempar Mas Lakso yang jawab. Emang harusnya generasi muda Mbak yang menjawabnya kalau udah harapan. Iya, itu Mbak. benar. Mas Lakso nih. Biar bisa brosis gitu. Iya. Saya jujur ya Mbak ya, saya sudah terlalu banyak diberikan harapan Mbak. Semenjak bahkan sebelum dipecat, dulu kan presiden kan ngomong jangan dipecat. Itu udah harapan kan, sampai dengan situ saya nggak ada harapan sih Pak. Ya tadi kata Bang Pasuf aja, just do it aja. Saya nggak ada harapan. Just do it aja, apa yang tadi saya omongin dah lakukan aja. Selesai. Package-nya dibalikin aja, udah itu. Ya itu harapan yang sebenarnya. Ya nggak tahu, kalau saya sebut harapan saya takut kecewa lagi Mbak. Kan kadang-kadang dikasih terlalu banyak janji kan, sama pasangan kan nggak ada yang suka juga Mbak. Jadi gitu ya, kita nggak bisa ngomongin harapan, tapi yang tadi aja tuh disimak gitu, obrolannya udah apa aja. Ya lakukan aja gitu. Just do it Mbak. Itu motonya apa sih? Nike. Terus ada sponsornya ini guys. Nah ini mungkin kita bisa ngomongin ke IM57 itu sendiri ya. Oke. Terus gitu, oke. Ini artinya udah mau kelar. Lu udah mulai deg-degan nih kalau IM57 karena saya harus jawab. Begitu aku jawab. Oke. Kita di IM57 kan sebenarnya juga ada tuh nggak cuman untuk kerja pemberantasan korupsi, tapi juga meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat gitu. Yeah. Ini sebenarnya lebih ke sharing aja mungkin ya teman-teman, kayak sebenarnya itu apa aja sih yang dilakukan dalam hal itu gitu. Ya, kita di minggu depan Mbak, tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Juli akan mengadakan Anti-Corruption Academy, IM57 Anti-Corruption Academy, IM-ACA ininya namanya. Itu ini ajang internasional Mbak, jadi kita undang profesor-profesor dari Sussex ya, UK, dari Australian, dari Griffith University, Profesor A.G. Brown, Profesor Liz, Profesor Jackie Bakers. Okay. Terus kita juga undang mantan ketua KPK Malaysia, Tan Sri Abu Qasim, yang menangkap Perdana Menteri Najib waktu itu. Bukan hanya satu. Terus satu. Jadi
ada beberapa mantan ketua KPK Malaysia yang hadir besok. 2 atau 3 ya kalau nggak salah ya. 2 dan 1 deputi. 1 deputi ya. Jadi kita juga beberapa profesor dari luar negeri, ketua KPK Malaysia, mantan ketua KPK Indonesia juga jadi satu forum itu Mbak. Nanti itu akan mendidik 32 orang terpilih hasil seleksi IM ACA 2024. Itu alhamdulillah kita sudah diumumkan hasil seleksinya. Ada 32 orang, ada hakim ad hoc tipikor, ada wakil ketua LPSK, Komisi Negara, ada beberapa pejabat negara yang ikut, ada beberapa ASN juga yang ikut, ada teman-teman jurnalis, koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, pimpinan-pimpinan BEM ya, Mas Lakso. Sampai caleg desa. Sampai ada sekretaris desa juga di Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Jawa Timur. Ya di Jawa Timur. Nah itu akan kita didik untuk menjadi penyidiknya koalisi masyarakat sipil. Jadi kayak semacam investigatornya IM57 nanti akan kita wisuda di tanggal 12 malam dan mungkin pastinya teman-teman pasti akan diundang semua untuk bersama-sama kita mewisuda 32 investigator baru dari IM57 dan mudah-mudahan penyelidik-penyelidiknya IM57 yang akan kita wisuda itu akan berkontribusi selanjutnya menjadi pejuang-pejuang di organisasinya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Karena ini kita hampir merata ya Mas Lakso. Jadi dari Aceh sampai ke Papua, dari Maluku sampai ke di sisi selatannya itu ya. Hampir semua dari seluruh wilayah di Indonesia kita ambil dari. Jadi panitia seleksinya waktu itu saya sudah wanti-wanti harus dari seluruh Indonesia. Dan yang daftar banyak ya? Dan yang daftar berapa ratusan ya, mungkin 300-an something lah. Oke. Terus dipilih menjadi 32 itu? 32. Gitu. Tapi itu berarti melalui apa? Ada pelatihan-pelatihan gitu? Iya, dari tanggal 6 sampai dari tanggal 7 sampai tanggal 12. 6 hari intensif kita akan latih di Jakarta. Itu dengan segala macam semua skillnya teman-teman IM57, semua keterampilan kita, keahlian kita akan curahkan di sana dan mudah-mudahan itu akan berkontribusi kepada masing-masing sektor yang tempat mereka beraktivitas. Dan itu setiap tahun ya? Setiap tahun Mbak, ini yang kedua nih, angkatan kedua. Oke. Dan bener ya ini udah menuju akhir sebenarnya. Tapi ini sebelum terakhir banget nih, mungkin kayak perlu pesan dulu nih untuk kepemimpinan Pak Prabowo gitu ya, karena kan ini udah berakhir gitu ya Pak Jokowi dan kita udah punya presiden terpilih gitu. Kira-kira pesan teman-teman terkait pemberantasan korupsi itu ke depan seperti apa sih? Ini sesusah menjawab harapan tadi ya. Ya kalau ini kita kan sebetulnya Mbak nggak ada yang tahu ya dengan kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh Presiden. Dulu Pak Jokowi itu hampir semua orang dukung dia karena kepemimpinan yang luar biasa di Solo. Betul. Termasuk saya waktu itu. Saya waktu itu kan waktu periode awal Pak Jokowi kan belum di KPK, jadi saya bisa ngomong kan saya dukung siapa. Nah, tapi ternyata apa yang dilakukan selama 10 tahun kan merusak reformasi. Nah, sebetulnya kita nggak tahu juga Pak Prabowo ini akan melakukan apa ke depan. Jadi saya cuma pesan satu aja. Pak Prabowo ini kan udah lama pengen jadi presiden ya. Bahkan sejak muda dan berkali-kali ikut kontestasi. Mulai dari calon wakil presiden sampai dengan berapa kali jadi calon presiden. Menurut saya sih pesan saya simpel ke Pak Prabowo. Pak, sayang banget Pak kalau Bapak di satu periode kepemimpinan ini tidak menghasilkan legacy, karena impian Bapak sudah terlalu panjang gitu loh. Jadi bikin aja legacy. Salah satu legacy yang paling bisa dilihat dan dirasakan oleh publik adalah mengembalikan marwah KPK. Ketika Bapak berhasil mengembalikan marwah KPK, Pak Prabowo, itu akan terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan orang dalam melihat Prabowo Subianto. Itu aja pesan saya. Jangan sampai pesannya legacy tapi
Legasi buruk gitu ya. Sayang, maksudnya udah capek gitu upaya jadi presidennya. Mas Praswat ada? Saya sih mungkin sedikit Mbak ya. Selama 10 tahun terakhir kan kita di era Presiden Jokowi itu selalu kalau apa-apa soal terkait pemberantasan korupsi, soal kinerja pemberantasan korupsi dan lain-lain selalu kita tunjuk hidungnya KPK. Yang salahnya ada di KPK, pimpinan KPK yang tidak berintegritas, pimpinan KPK yang bersalah, pimpinan KPK. Penting ini. Tapi kita lupa, Mbak, bahwa panglima pemberantasan korupsi itu yang ada di konstitusi itu adalah presiden, Mbak. Bukan KPK, bukan ketua KPK, bukan pimpinan KPK. Panglima tertinggi penegakan hukum adalah presiden. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah presiden, dan panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Bapak Presiden, which is ini akan menjadi, insya Allah akan dilantik ya sebentar lagi, Pak Prabowo Subianto. Maka kalau Pak Prabowo Subianto menonton podcast ini, kami mohon pimpinlah perang besar kita, perang seluruh rakyat Indonesia ini kepada Bapak Prabowo. Kami taruh harapan kami semua untuk memimpin perang pemberantasan korupsi dengan gagah berani sebagaimana dulu beliau bisa memimpin perang di karir beliau sebelumnya di TNI dengan gagah berani, dan buktikan memang Bapak adalah seorang pemberani, seorang pemimpin yang menjadi harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Pimpin perang pemberantasan korupsi ini. Ini udah ditekankan berkali-kali nih. Ini bisa jadi quote of the day dari teman-teman nih. Presiden adalah panglima terbesar pemberantasan korupsi dan juga tinggalkan legacy yang baik gitu ya. Dengan mengembalikan marwah KPK gitu. Nah, ini udah banyak sekali yang kita obrolin teman-teman, dan juga tadi banyak hal yang menjadi refleksi teman-teman juga ya di KPK dan juga di perjalanannya setelah disingkirkan tadi ya dan disia-siakan gitu ya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan, semoga teman-teman bisa ikut berefleksi atas bagaimana sebenarnya kondisi KPK saat ini. Nah, kita akan ketemu lagi di podcast For Your Politics selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. For Your Politics, yang muda yang berpolitik.